Halo Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan general reading tentang yang mau nggak mau ya kamu akan mengalami hal ini di tahun 2024 ya. Tapi kita akan bagikan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dulu ya. Jika itu sesuai maka kamu pasti akan mengalami apa yang akan saya bacakan nanti untuk kedepannya di tahun 2024 nanti ya. Jadi saya shuffle dulu ya kartunya ya. Jadi kamu mau atau tidak, tetap kamu akan mengalami ini apabila pembacaan ini sesuai atau resonate dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dalam hidupmu gitu, yang sudah pernah kamu alami gitu ya. Kita shuffle dulu. Kita pilih dari tengah. Itu masa lalu, masa kini, dan masa astaga, kecampur nih. Masa yang akan datang. Bisa nggak pakai kartunya? Masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Kita buka ya. Ini masa lalu kamu. Ini masa sekarang. Ini yang akan datang. Oke. Kelihatan nggak? Aduh. Oke. Saya lihat di masa lalu kamu ya. Banyak hal yang berlawanan ya, yang terjadi sama diri kamu. Tapi kamu tidak menyerah ya, kamu tetap menghadapi itu ya dengan segenap kekuatan kamu gitu ya. Ya karena memang karakter kamu ini kan seorang pemimpin keras kepala ya, dan kamu tahu segala yang terjadi yang bertentangan adalah tantangan buatku gitu, ujian buatku. Kamu bukan tipe yang ya, kamu adalah orang yang tak terkalahkan, pribadi yang tak terkalahkan. Makanya walaupun di masa lalu kamu mengalami sesuatu yang apa ya, kamu ditempa oleh berbagai macam kesulitan, kerumitan, kekecewaan ya, ujian yang bertubi-tubi, tapi kamu anggap itu adalah tantangan yang harus saya lewati karena ini tetap akan berakhir dan akan datang lagi ujian-ujian baru, dan itu semua tantangan buatku gitu ya. Dan saya lihat di sini kamu itu pribadi yang udah dari sononya percaya diri, udah dari sononya mencintai diri ya, udah dari sononya bisa mengendalikan diri, menguasai diri sendiri. Jadi di sini dalam hal pekerjaan saya lihat ya, kamu cukup bekerja keras, mengeluarkan semua ide-ide kreatif, berusaha untuk berinovasi ya. Kamu bergerak sesuai dengan intuisi kamu ya, walaupun hasilnya masih di luar ekspektasi ya. Saya lihat dalam pekerjaan itu ya, kebanyakan kamu yang lebih banyak mengeluarkan energi, menguras energi, tetapi untuk hasilnya itu masih belum sesuai ekspektasi ya. Tapi kamu bilang ya nggak apa-apa lah,
Ya, mungkin ini memang harus bertahap gitu. Jadi kamu pantang menyerah. Ya. Dalam karir itu ya. Kamu naik posisi sedikit aja, maju sedikit aja, tantangannya tuh semakin berat gitu. Tapi ya kamu tidak akan pernah menyerah. Kamu tetap maju terus. Walau terkadang kamu bimbang dengan hasilnya, tapi kamu tetap maju aja gitu. Ya. Jadi maju dikit, ada aja yang menghalangi gitu. Ya. Ada aja yang menantang kamu, ada aja yang menjatuhkan kamu, ada aja hal-hal tak terduga dalam pekerjaan yang membuat kamu terstagnan gitu ya, terhenti gitu. Pokoknya berat lah tentang dalam karir kamu itu. Tapi ya seiring dengan itu kamu karena kamu terus bergerak, kamu tidak pernah mau berhenti ketika kamu menganggap bahwa ketika masalah datang ya, itu adalah sebuah tugas penting untuk saya selesaikan dengan bijaksana. Ya. Jadi kamu tidak lari dari masalah, malah kamu hadapi terus. Walaupun itu sangat-sangat membuat kamu sakit hati, kecewa, putus asa, tapi kamu tetap ikuti jalannya, skenarionya Tuhan dalam karir kamu itu. Ya. Dan bagi kamu, ketika datang sebuah ujian yang berat, adalah proses untuk kamu bertransformasi, adalah sebuah perubahan yang akan terjadi. Makanya kamu sangat teguh di sini, kamu sangat kekeh ya, sangat teguh pendirian. Kamu sangat serius, kamu sangat menikmati gitu, menikmati setiap proses-proses pahitnya, dan kamu mencintai gitu hal-hal yang terjadi, kerumitan yang terjadi, kamu mencintai itu. Ya, bagi orang lain kerumitan kok dicintai, disukai, ya itulah kecerdasan kamu yang belum tentu bisa mampu untuk dipikirkan orang lain, belum tentu mampu untuk diterima oleh orang lain. Itu karena kamu sudah pahami hidup, karena kamu sudah pahami jalan hidup. Ya, kamu sudah pahami tentang kehidupan duniawi. Ya. Ya. Sudah pahami tentang skenario dunia adalah pembentukan bagi dirimu, pembentukan kamu untuk menemukan jati diri kamu yang paling teratas gitu. Ya. Maka ujian apapun kamu berproses, seberat apapun kamu nikmati. Ya. Dan selalu ada pelajaran yang membuat kamu sadar, yang kamu petik, yang membuat kamu sadar dan membuat kamu semakin berkualitas, semakin cerdas, semakin luas pola pikirmu, cara pandangmu, sudut pandangmu itu semakin luas, dan kehidupan kamu pun ya berubah gitu, semakin berubah. Energi kamu juga berubah menjadi lebih tenang, lebih damai. Ya. Lebih bisa kamu kuasai lah. Ya. Gitu. Kamu berusaha untuk melawan arus. Ya. Walaupun ada badai, kamu tetap jalan aja. Kamu yakin bahwa hidup kamu akan baik-baik aja. Selama nyawa masih dikandung badan, ya kamu tetap semangat aja. Kamu tetap yakin bahwa
ini bukanlah akhir, tetapi awal yang lebih baik gitu. Di masa kini saya lihat ada beban-beban ya. Oke, dalam cinta dulu ya. Tadi karir ya, karir dan keuangan itu ya. Tadi karir, keuangan dulu ya. Keuangan kamu juga kadang naik, kadang turun. Ada satu ketika kamu pernah mengalami kesuksesan dalam kerja keras kamu itu, dalam rencana atau sebuah proyek, sebuah bisnis usaha atau sebuah pekerjaan, kamu pernah mencapai kesuksesan gitu dalam pekerjaan tersebut, sehingga ada hasil yang keuangan kamu yang masuk tuh luar biasa memuaskan ya di masa lalu. Tapi ketika kamu mendapatkan ujian ya, baik dalam pekerjaan maupun keuangan, itu sama-sama membuat kamu kecewa. Tapi nanti datar lagi gitu. Itu di masa lalu kamu. Datar lagi, kemudian naik lagi, turun lagi gitu. Ya, tapi kamu pahami itu bahwa hidup memang tidak selamanya di atas. Ya. Dan kamu tidak lupa untuk bersyukur. Dan dalam hal cinta, saya lihat di sini kamu berusaha bertahan dalam cinta atau hubungan kamu dengan seseorang yang tidak sesuai ekspektasi, selalu berlawanan ya. Kamu punya hubungan yang toksik, kamu selalu dikecewakan, dimanfaatin, dihianati ya. Tapi kamu ya udah, kamu memilih untuk mandiri, kamu memilih untuk mencintai diri sendiri ya. Beberapa dari kalian itu memilih untuk berpisah karena kamu ingin membahagiakan diri sendiri. Ada yang tetap bertahan diam aja tapi berusaha untuk membahagiakan diri sendiri, jadi nggak pusing sama pasangan kalian ya. Kalau dia berubah ya udah, kalau enggak juga ya udah, yang penting gue happy sendiri. Masalah gue juga berat kok, tanggung jawab gue juga ada kok. Kalau dia mau bekerja sama ya oke, kita bahagia bersama. Tapi kalau dianya egois ya udah, saya juga bisa membahagiakan diri saya sendiri. Ngapain saya harus bergantung sama kebahagiaan yang nggak jelas yang diberikan kepada saya itu gitu ya. Jadi walaupun kamu dikhianati, dimanipulasi, dimanfaatin, kamu lepaskan aja gitu. Ada yang kamu diam aja sambil berusaha mencintai diri sendiri, berusaha membahagiakan diri sendiri ya. Akhirnya di masa kini saya lihat di karir kamu dan keuangan kamu, saya lihat ada setumpuk beban pekerjaan yang sangat berat ya, sangat berat. Padahal itu bukan tanggung jawab kamu, tapi kamu harus mengerjakan itu. Kamu dibebankan gitu ya. Kamu pengen keluar dari itu semua, tapi sulit, begitu sulit. Jadi kamu kerjakan aja. Ya udahlah, aku latih diriku bisa merangkul semuanya. Aku latih diriku untuk bisa semuanya, mengerjakan semuanya, nggak apa-apa. Supaya ketika aku menghadapi yang hanya tanggung jawabku sendiri aja, akan terasa ringan. Kalau orang lain punya bisa saya tuntaskan bersama dengan punya tanggung jawabku, bebanku. Aku bisa meringankan beban mengerjakan tugas orang lain ya. Dan bersamaan dengan tugasku sendiri, aku bisa menyelesaikan semuanya di waktu yang tepat. Kan akan lebih baik gitu.
Kan nanti kalau aku sudah bebas dari hal-hal yang bukan tanggung jawabku ini, bukan tugasku ini, kan aku lebih ringan nantinya menghadapi mengerjakan tugas-tugasku sendiri. Ya, kamu selalu positive thinking. Ya, setiap ada sesuatu yang membuntukan, kamu selalu berpikir baru. Kamu selalu berpikir bahwa pasti bisa gitu. Ya, pasti bisa. Jadi kelihatan orang melihat kamu itu penuh beban, tapi kamu gak pusing. Ya, karena kamu selalu berpikir positif. Ya, kayak orang tuh jadi kayak orang sengaja mengerjain kamu. Mereka gak berhasil karena kamu tuh menganggap setiap sesuatu yang berat itu adalah untuk menguji kamu bisa nggak, dan kamu buktikan bahwa kamu bisa menyelesaikan itu. Akhirnya ketika orang memberikan beban kepada kamu, mereka sengaja nih ya untuk melihat kamu tuh kewalahan. Ternyata kamu nggak kewalahan, kamu bisa menyelesaikannya. Karena segala sesuatu tuh berawal dari pikiran ya. Jika pikiran kamu mengatakan bahwa saya nggak bisa, maka tidak akan bisa. Tapi kalau kamu mengawali dengan kata bisa, maka semuanya akan bisa. Ya, kelihatannya berat, tapi kalau saya berpikir bahwa ringan aja, intinya ya kita harus memulai, harusnya kita mengerjakan. Kalau kita hanya diam saja sambil menganggap itu berat, memandang itu berat, kapan itu selesai? Malah itu akan semakin berat. Nah, pikiran baru kamu ini yang membawa kamu pada kesuksesan gitu. Kamu selalu memperbarui pikiran kamu. Jadi orang berusaha untuk membebani kamu, membuat kamu capek, membuat kamu supaya kamu menyerah, ya lelah secara fisik, lahir batin pun kamu capek sebenarnya. Tapi kamu selama saya masih bisa bergerak, saya akan tetap bergerak, saya tetap akan menuntaskan hal ini. Ya, mereka membuat kamu capek supaya kamu tuh buntu, pikiran kamu buntu dan kamu menyerah. Ternyata setiap kali mereka menguji kamu dengan beban-beban, kebuntuan, menstagnankan kamu, disitulah muncul intuisi, petunjuk. Ya, itulah keuntungan kamu karena selalu berpikir positif. Jadi pemikiran yang tadinya kamu tidak bisa pikirkan sama sekali, di sini tuh kamu bisa. Saya pernah ngalamin itu. Jadi saya rasa ada beberapa dari kalian mengalami itu juga. Mungkin tidak separah saya, tapi kamu menerima, kamu tetap melakukannya. Ya. Karena pikiran kamu selalu baru berpikir positif, berpikir bahwa kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau saya nggak bisa, lalu siapa yang bisa? Gitu. Dan saya pasti bisa kok. Dan ini akan baik-baik saja pastinya. Gitu. Ini pasti akan selesai. Ini pasti akan terganti. Ketika gantiannya nggak sesuai ekspektasi pun kamu bilang, ya ini masih lebih dari cukup dibandingkan orang lain yang lebih susah, lebih parah daripada saya gitu. Itu pikiran baru yang positif yang selalu membuat kamu itu ahli dalam setiap masalah yang berhasil kamu tuntaskan, yang mungkin tidak yang mustahil bagi orang lain untuk bisa menuntaskan itu. Nah, ya, jadi itu dalam hal pekerjaan, keuangan. Saya lihat di sini kamu, kalaupun kamu dapat uang, kamu dapat pemasukan banyak yang harus kamu keluarkan di sini, karena kamu adalah tulang punggung, atau kamu ya mau gimana lagi, kamu orang yang bertanggung jawab, kamu juga orang yang gak enakan, kamu adalah tipe yang pemberi bukan peminta, ya pribadi yang suka memberi, membantu, ya. Jadi kamu bisa dalam keuangan itu, walaupun saya lihat ada masuk, tetapi itu untuk pengeluaran yang lebih besar. Masuk kecil,
pengeluarannya lebih besar, tapi kamu mampu membuat itu bisa terlunaskan, ya, bisa tertanggung jawabkan, ya, bisa terbayarkan, tertanggulangi maksud saya, dan terbayarkan. Karena kamu bilang, pikiran baru kamu selalu bilang bersyukur daripada enggak sama sekali, ya. Bersyukur masih bisa terbayar walaupun masih nyicil daripada enggak sama sekali gitu. Jadi itu untungnya kamu punya pikiran baru tuh seperti itu. Kamu selalu refresh pikiran kamu dengan pola pikir yang baru, dengan dari sudut pandang yang berbeda terus gitu. Cerdas kamu dan lihai, cerdik juga. Makanya kamu bisa menuntaskan semua beban-beban ini, ya. Setelah di masa sekarang tuh kamu mengalami berbagai tantangan hidup, beban hidup, tanggung jawab yang berat, tapi kamu mampu menghilangkan diri sendiri. Kamu mampu berpikir positif, kamu mampu menuntaskan semua masalah dengan cara-cara yang baru, cara-cara yang lebih mudah, memudahkan kamu untuk menuntaskan itu. Nah, itu karena pikiran kamu terlalu indah. Dalam cinta juga, ya, dalam hubungan cinta kamu masih pacaran atau kamu yang sudah menikah, ya, kamu selalu dibebankan oleh pasangan kamu, ya. Beberapa dari kalian memilih untuk keluar dari hubungan tersebut, atau beberapa dari kalian memilih untuk melepaskan beban itu karena, ya, kamu intinya kamu pingin saya lihat di sini kamu ingin menjadi diri yang baru, di mana kamu tidak ingin melakukan hal yang sia-sia, yang bukan beban kamu. Ini kan gini, beberapa dari kalian sudah mencintai diri sendiri, ya, sudah berpikir yang lebih maju, ya. Mungkin kemarin kamu berpikir bahwa, ya, beberapa dari kalian tuh memilih untuk hadapi, ya, memilih untuk bisa menanggung semuanya, karena setelah ini saya akan menjadi pribadi yang baru, yang dimana saya tidak mau menyusahkan diri saya lagi. Saya tidak mau mengambil berat apa yang bukan tanggung jawabku. Ya, jadi kalau it's okay itu kalau untuk orang tuamu, it's okay kalau itu untuk anakmu, tapi kalau untuk pasangan kamu udah ngekat. Saya lihat di sini, ya, dia manusia berdaya, dia bisa berupaya, ngapain membebani saya? Jadi kamu sudah punya pikiran baru, ya, pola pikir yang baru terhadap pasangan kamu. Jadi kamu tidak lagi mau terbebani oleh dia. Jadi kamu independen, kamu berusaha untuk menanggung hal-hal yang menjadi tanggung jawabmu aja. Kalau untuk dia berusaha sendiri, kamu biarkan dia untuk melepaskan dia untuk berusaha sendiri. Tidak lagi membuat diri kamu terbebani oleh dia yang manipulatif, dia yang mengkhianati, dia yang memanfaatkan. Udah kamu cut semua itu. Kamu sudah menjadi pribadi yang baru, yang tidak mau melakukan hal yang tidak pantas, sia-sia, dan hal-hal yang bodoh hanya karena cinta. Jadi sini kamu udah nggak bucin lagi, ya. Kamu udah mudah menghelingkan diri. Kamu sudah tahu caranya membahagiakan diri sendiri. Kamu lebih bernilai. Kamu mencari dan meningkatkan nilai diri, ya. Dan akhirnya saya lihat mulai perlahan-lahan pasangan kamu mulai tahu diri. Dia terheran-heran loh lihat kamu. Kok kamu bisa semuanya sementara kalau saya di posisi kamu belum tentu saya bisa, ya. Tapi kalau orang tidak tahu diri, lebih baik kita yang sadar diri deh.
Lebih baik kita yang sayang diri deh, ya. Dan beberapa dari kalian itu memilih untuk mencari cinta baru, ada yang memilih untuk menjadi pribadi yang baru, ya. Artinya kamu membuat perubahan lah, menyambut hal-hal baru dalam cinta, ya. Kamu sudah bersiap untuk menyambut hal-hal baru dalam hal cinta. Dan di masa depan saya lihat ini ada King of Swords. Kamu menjadi seorang pemimpin yang sangat cerdas, tegas, tajam, cepat, gitu ya, sigap. Udah nggak mau lagi berlama-lama dalam sesuatu yang nggak masuk akal, ya. Kamu udah melepaskan hal-hal yang menguras energi, merugikan diri, melelahkan, yang sia-sia. Kamu udah tegas sama diri kamu sendiri. Saya tahu diri saya tahu siapa saya. Saya adalah pribadi yang sangat menyayangi orang lain, pribadi yang selalu berkorban, rela berkorban, rela pasang dada, ya, pasang badan, bukan pasang dada, pasang badan demi orang lain. Tetapi berdasarkan kekecewaan yang selalu saya dapatkan akibat dari sikap orang lain tadi, di sini kamu akan menjadi pribadi yang baru, yang sudah tegas, sudah bijak, udah tajam, ya. Jadi kamu adalah seorang king, ya, raja pedang. Kalau udah raja pedang, ya, putus. Kamu gak segan-segan untuk melepaskan diri dari hal-hal yang toksik. Kamu gak segan-segan untuk membabat, ya, dengan kata-kata yang pedas dan tegas dan membuat orang itu sadar 7 turunan. Ya, karena kamu tidak mau dibodohi lagi, kamu tidak mau dikuras lagi energimu, tidak mau dirugikan lagi. Jadi yang akan kamu alami di 2024 ini, saya lihat kalau dalam karir kamu akan menduduki satu posisi teratas, seorang king, raja. Jadi jika itu karir kamu, ya, karir kamu bekerja di satu instansi pemerintahan, kamu akan menjadi orang yang diandalkan, menjadi panutan, dan kamu menduduki posisi yang lebih dihargai, posisi yang lebih tinggi, gitu, daripada yang lain. Kalau kamu bekerja di perusahaan swasta, juga demikian, ya. Kualitas kamu, pengalaman kamu, nilai kamu, talenta kamu ini akan membawa kamu kepada posisi yang seharusnya, ya, karena kamu sangat bermanfaat, ya. Kamu bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan orang lain dalam pekerjaan tersebut, dalam masalah-masalah, problem-problem pekerjaan itu orang lain tidak bisa selesaikan, kamu yang bisa. Hanya kamu dapat posisi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau ditanya soal sukses, ya, kalau kita sudah jadi seorang king, pemimpin, raja, berarti kita pasti akan sukses lah, ya. Kalau kita sudah bijaksana, kalau kita sudah cerdas, kalau kita sudah seimbang, kalau kita sudah ahli, apalagi yang dipertanyakan, pasti sukses lah, ya. Dan keuangan kamu di sini sudah sangat berhati-hati, kamu sudah
sangat menghemat, kamu sudah tahu mengatur keuangan kamu, apa yang mana keinginan, mana kebutuhan, apa yang harus diprioritaskan, ya. Gitu. Kamu sudah bisa mengendalikan keinginan. Kamu lebih mengutamakan kebutuhan. Makanya di sini kemarin mungkin kamu capek, kenapa sih di saat saya susah nggak ada tabungan yang bisa dipakai. Kali ini kamu akan tegas menggunakan keuangan kamu, hasil kerja keras kamu itu. Kamu tidak ingin lagi main-main dengan hasil kerja keras kamu, karena pengalaman kamu tuh, kamu ini kan beberapa kali ini orang yang boros, ya. Makanya di sini kamu lebih tegas, kamu lebih rahasiakan keuangan kamu. Ini kamu nih, kalau orang udah ngeluh tentang kesusahan mereka tuh, kamu gampang banget keluarin. Sini kamu sudah tegas karena kamu udah ngerasa pengalaman pahit di mana kamu nggak dibantu sama sekali, ya. Di tengah-tengah kamu bersusah, orang malah datang membawa bebannya. Terpaksa kamu keluarin lagi. Akhirnya saat kamu susah, kamu sendiri yang ngerasain. Nah di sini kamu udah cerdas, jadi kamu kalau kamu bisa bantu, oke, kamu bantu, tapi kamu lebih membantu diri kamu sendiri deh kayaknya ke depannya di tahun 2024 ini. Jadi keuangan kamu ini sesuai dengan tingkat kualitas kamu, tingkat kedudukan kamu sebagai seorang king, ya. Mengalir dari berbagai arah, dari kiri masuk, dari kanan masuk, dari atas turun, dari bawah naik, gitu. Itu ya. Kamu siap menerima, tapi kamu tidak sembrono lagi mempergunakannya. Ya, bagi kamu walaupun banyak yang masuk, ya, tetapi pasti ada pengeluaran, itu pasti. Jadi saya juga harus berhati-hati. Tidak selamanya, mudah-mudahan selamanya kamu punya keuangan yang lancar terus. Tapi berdasarkan pengalaman, saya pernah mengalami jatuh bangun, jadi saya harus antisipatif. Jadi kamu tuh sudah tegas untuk mempersiapkan pertolongan untuk diri kamu sendiri ketika nanti terjadi hal-hal yang tak terduga, kebutuhan tak terduga, gitu ya. Kamu tuh sudah tegas mempersiapkan itu dalam hal keuangan, ya. Dalam cinta di 2024 ini, saya lihat di sini kamu sudah tegas. Kemarin kamu dikuasai oleh pasangan kamu. Di sini kamu yang menguasai. Kemarin dia yang membuat kamu bucin. Sekarang kamu bilang capek deh. Kamu gak mau menguras energi kamu untuk dia lagi. Kamu hanya fokus ke karir dan keuangan kamu. Kapan kamu melihat dia sudah terlalu berlebihan, tingkah lakunya udah gak menghargai, kamu langsung cut. Berubah atau tidak sama sekali saya terima dalam hidup saya lagi, gitu. Jadi kamu udah punya prinsip baru bahwa bodo amat dengan bucin-bucinan, bodo amat dengan yang namanya berkorban, karena sudah kamu udah rasain ya, tidak dihargai kebaikan kamu. Kamu bucin sementara dia yang cuek, dia yang menganggap remeh diri kamu. Jadi kamu udah nggak mau hal itu terjadi lagi, ya. Kamu nggak mau sedih-sedih lagi, ya. Kamu sudah menaikkan value kamu di sini, kamu udah menguatkan power kamu di sini, menetapkan power diri. Jadi Allahu Akbar. Jadi kamu tidak mudah dipermainkan, ya. Kamu akan mendapatkan pasangan yang sevibrasi dengan kamu. Apabila kamu mampu menyelesaikan atau memutuskan hubungan-hubungan yang toksik. Apabila kamu udah tegas sama pasangan kamu udah tegas sama diri, kamu udah gak mau lagi meladeni drama, kamu udah gak mau lagi menguras energi untuk memikirkan dia doang, karena ada banyak hal yang harus kamu pikirkan, yaitu keuangan dan karir kamu, ya. Tanggung jawab
ya. Ada hal-hal yang harus ada energi yang harus kamu persiapkan untuk membuat diri kamu berbahagia sendiri gitu. Jadi hal-hal yang membuat kamu terbebani, yang terlalu apa ya, membuat kamu tidak bahagia dari pasangan kamu, itu udah kamu cut semuanya. Dan itulah yang membuat kamu akan menemukan vibrasimu. Pasangan kamu, kalau dia berubah, kalau dia mau mengikuti gitu ya, bukan berarti kamu memaksa dia untuk mengikuti kamu, tetapi kamu berubah sendiri karena dia tidak bisa berubah. Kamu berubah sendiri, kamu membuat diri kamu lebih berarti ya. Kamu memberikan kesan-kesan positif ya, meninggalkan kesan-kesan positif dari sikap dan tindakan kamu. Kamu lebih berwibawa. Jadi kalau dia memang pantas untuk kamu, dia akan menyesuaikan diri dengan kamu. Dia akan menghargai kamu dan mengapresiasikan kamu dan berusaha untuk sevibrasi dengan kamu. Kalau enggak, ya udah, terserah gitu. Jadi kedepannya dalam hal apapun kamu sudah kuat menghadapi, dalam hal apapun kamu sudah berani menuntaskan, ya, menyelesaikan gitu. Tidak ada yang akan serumit kemarin, karena kemarin tuh kamu masih kaku ya, masih tidak berani mengambil keputusan. Di sini kamu udah tegas, sudah cekatan, udah lihai, udah mampu menguasai diri, kamu udah berani mengambil keputusan, ya udah. Jadi kedepannya ya kita akan berubah, hidup kita akan berubah apabila kita mau merubahnya. Ya, dalam Al-Quran pun menyatakan demikian, bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum apabila dia sendiri tidak mau merubahnya. Gitu. Ya, dalam karir dan keuangan kamu akan balance, ya, akan sesuai dengan nilai kualitas diri, ya, power kamu, ya, kedudukan kamu akan mendapatkan akan sevibrasi dengan kamu, ya, sesuai ekspektasi. Keuangan kamu mengalir dari berbagai arah. Ada rezeki yang segar di sini, ya. Dan kamu telah terlepas dari hal-hal yang melelahkan, hal-hal yang membentukkan, hal-hal yang menguras energimu. Oke, amin ya rabbal alamin. Kalau kalian ingin konsultasi, silakan ya, cek energimu secara pribadi. Siapa tahu kita bisa lebih detail lagi. Oke. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian ingin ngecek energi kamu secara magic ya, silahkan. Apakah ada energi magic dalam dirimu atau dikirimin oleh orang lain, ya, kamu dikuasai oleh pasangan kamu, mungkin karena ada pengaruh magic, terserah. Kamu boleh cek deh ya. Kamu mau cek energi kamu dalam hal karir, keuangan, mau dalam hal kesehatan, magic, terserah ya. Siapa tahu kamu bisa mendapatkan gambaran yang sesuai gitu, supaya kamu bisa segera menemukan jalan keluar gitu ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel saya selama ini. Maaf ya kalau saya jarang ngupload, karena memang terlalu banyak saya diuji dengan berbagai kenyataan-kenyataan yang membuat saya stagnan gitu. Diuji dengan hal magic, mistis, diuji dengan kenyataan-kenyataan di kehidupan saya yang parah banget. Jadi saya tidak seperti tarot-trader lain yang terus bisa konsisten setiap hari untuk mengupload video, karena memang saya sangat sibuk. Saya sangat disibukkan oleh hal-hal lain yang hal-hal mengenai kehidupan sehari-hari maupun secara magic gitu. Diserang dari kiri kanan gitu ya. Jadi kadang saya harus sakit, padahal sebenarnya nggak sakit, tapi saya harus sakit gitu. Ya ada dah, saya tahu itu dari mana dan tujuannya apa gitu. Saya nikmati aja sih, saya nggak membalas, saya bismillah aja, karena ya itulah rencana Tuhan. Ya, saya mengikuti aja, oke? Dan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung ya, udah baru aja nongol di channel saya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like dan share kepada sesama Aries ya, kali aja ini bermanfaat untuk mereka. Oke, I love you full. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Aries.